Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi ya. Selamat datang teman-teman di podcast Metode Kuantitatif Bisnis. Nah, melanjutkan ya dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan bisnis method. Nah, kita tadi sudah belajar terkait apa itu sampling, kemudian manfaatnya apa, pentingnya sampling, kemudian bagaimana flowchart-nya, kemudian alat-alat yang dibutuhkan itu apa. Nah, sekarang kita melihat ya bagaimana cara eksekusinya secara langsung kayak gitu ya. Nah, di sini saya bagi menjadi dua jenis ya, karena jenis sampel itu terdiri dari dua hal. Yang pertama sampel probabilitas, yang kedua sampel non-probabilitas. Nah, untuk yang probabilitas sendiri, masing-masing anggota populasi memiliki hak yang sama untuk diambil sampelnya. Jadi tadi kan sebelumnya kita sudah ambil untuk contoh ya terkait learning management system. Nah, di mahasiswa di Surakarta. Jadi semua mahasiswa di Surakarta itu berhak untuk mendapatkan atau diambil sampelnya. Nah, kalau yang kedua, sampel non-probabilitas itu lebih kepada semua anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama atau peluang yang sama dalam pengambilan sampel. Biasanya itu ditentukan oleh peneliti. Nah, bagaimana dia merujuk ke penelitian sebelumnya. Nah, untuk macam-macamnya ya, untuk kali ini kita akan bahas untuk sampel probabilitas dulu. Nah, ada simple random sampling, kemudian systematic random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, sampai pada multi-stage sampling. Oke? Kita bahas sampel probabilitas untuk yang simple random sampling. Kita bisa melihat ya di sini ya, di gambar ya, ada populasi 1 sampai 15. Kemudian kita ambil sampel grup cuma 4. Nah, nomornya nomor 3, nomor 2, nomor 10, nomor 14. Acak kayak gitu teman-teman. Jadi, simple random sampling itu lebih kepada suatu teknik pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi dengan cara, salah satunya ya, misalnya dengan nomor undian. Jadi pastikan semua itu ada dalam nama populasi, semua nama populasi itu ada dalam nomor undian, kemudian diambil yang terpilih itu yang diambil sampelnya. Kemudian yang kedua, systematic random sampling. Kita bisa melihat teman-teman di contoh di gambar ya, ada populasi 1 sampai 9. Untuk yang diambil samplingnya berdasarkan sistematik nomor 3, 6, dan 9. Nah, ini bukan acak ya, tetapi sistematis. Kenapa? Karena 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 9 ditambah 3. Jadi ada polanya teman-teman. Nah, di sini tidak acak menggunakan interval. Misalnya contoh lagi ya, populasinya ada 50, kita ingin mengambil 10 sampel saja. Nah, sehingga 50 dibagi 10, nah sehingga intervalnya 5 dengan kita mengurutkan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya yaitu stratified random sampling. Nah, di sini kita bisa lebih kepada menggolongkan ya teman-teman, menggolongkan berdasarkan strata 1, 2, 3, berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakter. Nah, contoh biar mudah ya teman-teman ya. Di suatu kantor kita melihat kesejahteraan suatu karyawan atau masyarakat di suatu kantor. Kan ada karyawan, kemudian manajer, kemudian dari tingkat level basic, menengah sampai ke atas. Nah, coba kita klasterkan di situ karyawan, kemudian manajer, menengah sampai ke atas. Nah, kemudian dari kelompok-kelompok tersebut kita ambil perwakilan-perwakilannya, sehingga dari tiga yang klaster yang sudah kita ambil strata tadi masing-masing mewakili. Baik, kemudian cluster random sampling. Nah, ini berdasarkan cluster teman-teman, berdasarkan lokasi, usia, gender, karakter lain yang setara. Misalnya ya, kita ingin melihat literasi keuangan, pengetahuan keuangan masyarakat di Solo. Nah, kita bisa melihat mau mengklasterkan bagaimana berdasarkan lokasi. Kita bisa mengklasterkan berdasarkan lokasinya, misalnya di Solo, kemudian usianya yang mau kita targetkan itu berapa,
gendernya laki-laki perempuan maupun kategori yang lainnya. Jadi ada kelompok-kelompok di dalam cluster random sampling. Selanjutnya yaitu multi-stage sampling. Nah, ini karena random ya, random sampling, cluster sampling, stratified, kombinasi dari ketiganya untuk digabungkan. Nah, karena populasi yang sangat besar sehingga perlu dibagi-bagi teman-teman. Dari Solo, misalnya Solo ada berapa kecamatan? Misalnya dibagi ada 5 ada berapa kelurahan kita ambil. Jadi masing-masing kelurahan atau masing-masing dari kecamatan itu mewakili dalam masyarakat Solo. Jangan sampai kita ke kecamatan A saja, tetapi yang B tidak ada. Kayak gitu teman-teman. Sehingga masing-masing terwakili dalam pengambilan sampel. Baik, untuk sampel probabilitas sampai di sini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan bahas terkait sampel non-probabilitas. Oke, sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.